Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang akan membahas beberapa hukum puasa. Ini pun sama di antara yang saya rangkum. Jadi kalau ada tambahan silahkan tambahkan ya. Yang wajib pertama adalah Ramadan, sudah jelas dan kita sudah tahu. Yang kedua kifarat, seperti kifarat orang yang berjima di siang hari pada bulan Ramadan. Maka kifaratnya apa? Memerdekakan budak, kalau tidak berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau 60 hari. Dan hukumnya itu wajib. Yang ketiga, puasa nazar. Ini pun sama hukumnya wajib. Contohnya bagaimana? Alex bilang kayak gini, saya bernazar kalau brokoli saya terjual 10.000 per kilo, maka saya akan berpuasa seminggu. Misal, maka pas brokolinya harganya 10.000 bahkan lebih, maka Alex wajib berpuasa 1 minggu. Itu bukan sunnah, wajib. Kemudian yang sunnah apa saja? Yang pertama puasa Arafah. Apa itu puasa Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Bagi orang yang sedang berhaji, ini haram berpuasa pada hari itu karena dia sedang berada di Arafah, sedang wukuf. Tapi orang yang tidak haji, ini disunahkan untuk berpuasa Arafah. Apa fadilahnya? Fadilahnya akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan juga 1 tahun yang akan datang. Hanya puasa 1 hari, fadilahnya sangat besar. Kalau puasa Arafah ditambah dengan 1 hari sebelumnya, yakni tanggal 8 Zulhijjah, ini lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua, Tasu'a atau Asyura. Ini tanggal 10 Muharram Asyuranya. Tapi lebih baik ditambah dengan Tasu'anya atau tanggal 9 Muharramnya. Sabda Nabi, orang-orang Yahudi setiap tanggal 10 Asyura mereka berpuasa. Maka saya atau umat Islam ini lebih berhak lagi. Supaya berbeda, maka saya tambahkan dengan tanggal 9 Muharram atau hari Tasyu'a. Apa fadilahnya? Fadilahnya akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, 6 hari pada bulan Syawal. Dimulai tanggal berapa? Tanggal 2 Syawal. Kalau tanggal 1 itu Idul Fitri. Jadi hari ini Lebaran misalnya Idul Fitri, besoknya bisa langsung berpuasa. Dan ini nggak perlu berturut-turut tanggal 2 sampai tanggal 7. Jadi boleh disilang. Hari Senin, Kamis, Senin, Kamis. Yang penting masih dikerjakan di bulan Syawal. Yang punya qodhoan, puasa qodho saja di bulan Syawal. Qodhonya sah, artinya terbayar. Dan dia pun mendapatkan pahala puasa di bulan Syawal. Orang yang punya qodhoan jangan dulu berpuasa Syawal khusus, harus puasa qodho. Tapi karena dikerjakan di bulan Syawal, puasa Syawalnya juga dapat. Ini sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Apa fadilahnya? Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh 1 bulan, kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala
puasa 1 tahun. Jadi puasa Ramadan ditambah 6 hari pada bulan Syawal, seakan-akan 1 tahun penuh kita berpuasa. Ada yang menganalogikannya, orang itu berbuat baik dikali lipatkan berapa? 10. Ramadan 30 hari dikali 10 berapa? 300. Ditambah 6 hari, 6 kali 10 60, 360 hari, berarti 1 tahun. Kemudian yang keempat, ayyamul bid atau hari putih. Kapan itu? Tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriyah. Pada saat bulan purnama kalau malam terang, itu namanya ayyamul bid. Bayd, kalau bahasa Arab bayd atau putih. Kenapa disebut putih? Karena pada malam harinya ini selalu terang. Pertengahan bulan Hijriyah ini disunahkan juga untuk berpuasa. Apa fadilahnya? Orang yang berpuasa ayyamul bid ini seakan-akan berpuasa 1 bulan. Jadi kalau setiap bulan tanggal 13, 14, 15 Hijriahnya kita berpuasa, seakan-akan kita berpuasa setahun penuh. 1 hari dikali 10, 10. 3 kali 10, 30. 1 bulan. Itu analogikanya. Kemudian yang kelima, puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena pada setiap hari Senin dan Kamis ini amal manusia akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Dan Rasulullah SAW bersabda, aku sangat senang jika amalanku dilaporkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Mana yang terbaik antara Senin dan Kamis? Menurut ulama, yang lebih baik adalah puasa Senin. Kenapa? Karena selain amalan dilaporkan kepada Allah, hari Senin juga adalah hari Nabi SAW dilahirkan. Maka hari Senin ini adalah puasa Maulid. Tahu Maulid? Maulid Nabi. Yang sebagian orang mengatakan Maulid itu bid'ah karena tidak dikerjakan pada zaman Rasul. Padahal Rasulullah itu maulidan. Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasul? Karena hari Senin adalah di mana aku dilahirkan. Itu berarti syukuran atas kelahirannya. Itu maulidan itu. Kalau bahasa kita muludan. Kemudian yang keenam adalah puasa Daud. Apa itu puasa Daud? Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak, besoknya puasa lagi, besoknya tidak, puasa lagi tidak. Berselang 1 hari. Kata Nabi, sebaik-baiknya puasa sunnah adalah puasanya saudaraku, yaitu Daud alaihi salatu wassalam, yakni puasa Daud. Karena ada sebagian sahabat yang waktu dulu setiap hari berpuasa karena sangat rakusnya terhadap ibadah, terhadap pahala. Maka Nabi SAW menegurnya, jangan berpuasa setiap hari. Kalaupun mau, berpuasalah seperti puasa saudaraku. Itu mafhumnya. Nah, ini 1 hari puasa, sehari tidak. Yang mana kita ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, bisalah mengerjakan salah satu di antara ini ya. Kalau tidak bisa puasa Daud, ya minimal Senin Kamis. Kalau tidak bisa Senin Kamis, ya ayyamul bid. Kalau tidak juga, ya 6 hari pada bulan Syawal. Kalau enggak juga, ya minimal pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram kita berpuasa.
atau pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah kita berpuasa. Ini kan cuma 1 hari dalam 1 tahun. Niat amal insya Allah ya. Kemudian puasa yang makruh hanya 1, yaitu mengkhususkan puasa di hari Jumat, Sabtu atau Ahad.